Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 6 yang terdiri dari Suci Rahayu, Naomi Agustina Sinaga, Rani Mustika Sari, Nikodemus, Deborah Kartini Miseri Lubis, Ari Kurniawan Putra, dan saya Isnaini Fitriah akan memaparkan materi hasil diskusi kami dengan judul Mendeteksi Fraud. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator sebelumnya. Baiklah, saya Rani Mustika Sari, NPM 200103214 akan menjelaskan materi mengenai kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Pada awalnya, memang auditor independen menolak untuk mengambil tanggung jawab sebagai pengungkap fraud. Nah, pada November 1974, AICPA menunjuk komisi independen The Cohen Commission diambil dari nama ketuanya yaitu Manuel F. Cohen awal tahun 1978 karena mendapatkan sorotan pada Kongres Amerika Serikat. Akhirnya komisi ini melaporkan tujuan penunjukan komisi tersebut yang isinya menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi mengenai tanggung jawab yang tepat dari auditor independen. Komisi harus mempertimbangkan kemungkinan adanya kesenjangan antara harapan atau kebutuhan masyarakat dan apa yang seharusnya dapat diharapkan dari auditor untuk memahaminya. Kalau seandainya kesenjangan tadi memang ada, perlu dikaji bagaimana cara memecahkan disparitas itu. Dalam beberapa waktu menjadi pedoman bagi para auditor di Amerika Serikat yang gaungnya sampai ke Indonesia. Dari gagasan tersebut, ini mendapatkan sorotan, kritikan juga. Tapi hal yang perlu dijadikan pertimbangan atau hal yang perlu kita ketahui adalah gagasan bahwa audit umum tidak dirancang untuk mengungkapkan kecurangan sampai saat ini, yaitu pasca Sarbanes-Oxley, tercermin dari praktiknya audit yang peduli dengan kecurangan yang menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, bukan fraud berupa pencurian atau kehilangan aset. Nah, jadi di sini yang perlu kita ketahui, yang kita tanamkan adalah bahwa auditor umum itu tidak bertanggung jawab untuk mengungkapkan fraud berupa kehilangan atau pencurian aset, karena pada dasarnya auditor umum itu hanya menyajikan fraud atau mengungkap fraud yang tidak wajar di laporan keuangan. Jadi masalahnya adalah yang menyebabkan kesenjangan ini yaitu pemakai laporan keuangan yang mengira atau berharap bahwa auditor independen akan menemukan semua jenis fraud, baik yang melekat pada laporan keuangan maupun yang berupa pencurian aset. Dan seperti yang kita tahu bahwa auditor umum itu hanya mengaudit menggunakan sampel dan hanya berpedoman oleh pedoman yang telah ditetapkan, yaitu standar akuntansi, hanya melihat secara wajar atau tidak wajar yang dilaporkan di laporan keuangan tersebut. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nama saya Deborah. Di sini saya akan membahas tentang fraudulent financial reporting. Menurut Tuan Kota, fraudulent financial reporting dapat diartikan sebagai international or reckless conduct, whether act or omission, that results in materially misleading financial statements, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu kesengajaan atau kecerobohan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material. Yang jika dijabarkan lebih sederhana lagi, fraudulent financial reporting atau kecurangan laporan keuangan merupakan salah saji atau pengabaian jumlah dan pengungkapannya disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan. Menurut Tuan Kota, ada dua penyebab kecurangan laporan keuangan. Yang pertama yaitu keserakahan, dan yang kedua yaitu tekanan. Tekanan ini condong pada tekanan yang dirasakan oleh manajemen untuk menunjukkan prestasi, misal contohnya ketika perusahaan mengalami penyusutan pangsa pasar. Baiklah, peluang-peluang yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Deborah tersebut merupakan peluang yang sangat empuk dan sangat disayangkan oleh Dewan Komisaris maupun Komite Audit apabila tidak digunakan untuk melakukan kecurangan.
di mana Dewan Komisaris maupun Komite Audit malah bekerja sama dengan direksi untuk berbuat kecurangan. Dalam banyak konstruksi kejahatan yang berbentuk perseroan terbatas, direksinya malah menjadi boneka. Nah, maksudnya boneka ini direksi inilah yang dimanfaatkan dan digunakan untuk melakukan kecurangan. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita temukan dan masyarakat yang menjadi korbannya, karena masyarakat yang menerima dampak buruknya dari kejadian kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dari pihak petinggi perusahaan. Nah, sedangkan pencurian aset selama laporan keuangan itu masih dianggap wajar, malah dianggap kerugian oleh perusahaan, sehingga risiko ini malah mendapat asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahayu dari Universitas Jambi dengan NIM 2010-214. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengenalkan standar audit untuk menemukan fraud. Jika auditor bekerja tanpa standar audit, maka ia akan menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat lemah, terutama ketika ia memberikan audit yang diharapkan menemukan fraud. Nah, oleh karena itu, Davia dan kawan-kawan menganjurkan adanya standar untuk pemeriksaan yang secara spesifik ditujukan untuk menemukan fraud. Sekurang-kurangnya, para praktisi harus menyadari beberapa hal, yaitu yang pertama, mereka tidak boleh memberikan jaminan bahwa mereka bisa menemukan fraud. Klien dapat membatasi upaya menemukan fraud di atas jumlah tertentu dengan pengertian bahwa potensi menemukan fraud ini bergantung kepada waktu dan keahlian yang digunakan. Pada giliran berikutnya, ini tercermin dari fee. Lalu yang kedua, yaitu seluruh pekerjaan didasarkan atas standar audit. Di Indonesia, untuk pekerjaan KAP, standar ini adalah SPAP. Selanjutnya yang ketiga, jumlah fee bergantung pada luasnya upaya pemeriksaan yang ditetapkan klien. Jadi, klien bisa memilih penugasan yang bernilai 100 juta rupiah, 200 juta rupiah, ataupun bahkan 1 miliar rupiah. Lalu yang keempat, yaitu praktisi bersedia untuk memperluas jasanya dari tahap proaktif review ke tahap pendalaman apabila ada indikasi terjadinya fraud, tentunya dengan tambahan fee. Nah, kecuali hal-hal yang sudah saya sebutkan, Davia dan kawan-kawan tidak memberikan standar untuk pekerjaan pemeriksaan atau audit yang spesifik ditujukan untuk menemukan fraud. Standar ini dapat ditemukan dalam sumber-sumber lain mengenai atribut dan kode etik akuntan forensik. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Audit umum dan pemeriksaan fraud. Pada materi ini kita akan membandingkan antara audit dan pemeriksaan fraud. Pembandingan pertama, kita menggunakan waktu. Audit dilakukan secara teratur, berkala dan berulang kembali. Sedangkan pemeriksaan fraud tidak berulang. Pemeriksaan fraud dilakukan setelah ada cukup indikasi terjadinya fraud. Yang kedua, lingkup. Lingkungan audit adalah pemeriksaan umum atas data keuangan. Sedangkan pemeriksaan fraud diarahkan pada dugaan, tuduhan, atau sangkaan yang spesifik. Yang ketiga, tujuan. Tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Sedangkan tujuan pemeriksaan fraud adalah untuk memastikan apakah fraud memang terjadi dan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Yang keempat, hubungan. Sifat pekerjaan audit adalah tidak bermusuhan. Sedangkan pemeriksaan fraud bersifat bermusuhan, karena pada akhirnya pemeriksa harus menentukan siapa yang bersalah. Yang kelima, metode. Audit menggunakan teknik audit. Audit dilakukan terutama dengan pemeriksaan data keuangan. Sedangkan pemeriksaan fraud menggunakan teknik pemeriksaan fraud. Pemeriksaan fraud dilakukan dengan memeriksa dokumen, telaah data ekstern, dan wawancara. Yang keenam, dugaan. Auditor melaksanakan tugasnya dengan skeptisme profesional. Sedangkan di pemeriksaan fraud berupaya mengumpulkan bukti untuk mendukung atau membantah dugaan, tuduhan, atau sangkaan yang terjadinya fraud. Perkenalkan, nama saya Naomi Agustina Sinaga dengan NPM 2010-462 dari Universitas Negeri Medan, ingin memaparkan tentang pelajaran dari Report to the Nation. Adapun hal yang akan saya paparkan yaitu tentang beberapa pelajaran dari laporan mengenai deteksi fraud. Ada 3 pelajaran dari laporan mengenai deteksi fraud. Yang pertama yaitu rata-rata berlakunya fraud sebelum dideteksi adalah lebih dari 1 tahun, yakni antara 17 sampai 30 bulan. Yang kedua yaitu bagaimana fraud terungkap, hampir separuh, yaitu 46,2% untuk tahun 2000 diketahui karena ada yang membocorkan.
sedangkan 25,4% tahun 2000 dan 20% tahun 2008 dari seluruh fraud terungkap secara kebetulan. Jadi yang menemukan bukan fraud examiner, bukan internal audit, maupun external auditor. Yang ketiga yaitu bahkan kalau fraud dilakukan oleh majikan ataupun pemilik, lebih dari separuhnya, yaitu 51,7% terungkap karena tips. Bocoran atau disebut dengan tips terungkap 57,79% datang dari karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya itu tentang teknik pemeriksaan fraud yang akan dibawakan oleh Ana sendiri. Nama Ana Ari Kurnia Putra dari Universitas Negeri Gorontalo, teman-teman. Pembahasan tentang teknik pemeriksaan fraud membahas tentang segitiga akuntansi forensik, teman-teman. Akuntansi forensik dapat dilihat dengan berbagai cara, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Salah satu cara termudah dalam menggunakan skema segitiga akuntansi forensik yaitu yang pertama mengaitkan disiplin akuntansi, hukum, dan auditing, teman-teman. Titik pertama dari segitiga akuntansi forensik yaitu adalah kerugian. Titik kedua yaitu perbuatan melawan hukum, dan ketiga adalah hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Masing-masing ketiga aspek tersebut, teman-teman, saling berhubungan erat tanpa bisa dipisahkan. Terus materi selanjutnya yaitu tentang keterkaitan antara kerugian dan unsur perbuatan melawan hukum. Di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu FOSA dan COSA. FOSA itu merupakan Fraud Oriented System Audit, adalah akuntansi forensik yang menangani masalah-masalah fraud dalam dua fokus kajian, yaitu pengambilan aset secara ilegal berupa skimming penjarahan, leaping pencurian, dan cheating penggelapan dana, teman-teman, serta kecurangan laporan keuangan berupa salah saji material dan data keuangan palsu. Yang kedua yaitu COSA, Corruption Oriented System Audit, adalah akuntansi forensik yang menangani masalah fraud dalam bentuk atau dalam kajian, yaitu korupsi. Materi selanjutnya yaitu teknik-teknik audit investigasi. Secara umum ada 7 teknik. Yang pertama itu penggunaan teknik-teknik pemeriksaan laporan keuangan. Yang kedua pemanfaatan teknik perpajakan. Yang ketiga penelusuran jejak arus kas atau arus uang. Yang keempat penerapan teknik analisis hukum. Dan yang kelima yaitu pemanfaatan teknik audit investigatif dalam pengadaan barang. Yang keenam yaitu penggunaan komputer forensik, dan yang ketujuh yaitu penggunaan teknik interogasi. Mungkin hanya itu yang dapat Ana sampaikan. Ana kembalikan ke moderator. Terima kasih.